Halo guys, jadi kita Hi kids. Hi kids, this is John. Don't you hesitate. Girl, put your record on. Tell me, Do you love me? are you Summer infinity. Kalian tuh berisik semua dengar. Halo semuanya, perkenalkan kita dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Mutia. Nama saya Keisha. Nama aku Tridia. Nama saya Fazlina. Nama saya Farika. Nama aku Faiz. Umum menurut pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya. Yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan. Keberlangsungan hidup masyarakat Indonesia sangat bergantung pada keberadaan hutan, karena hutan memberikan efek yang sangat penting bagi bumi dan manusia. Namun, fakta yang terjadi ancaman yang paling besar terhadap hutan alam di Indonesia adalah penebangan liar, alih fungsi hutan menjadi perkebunan, kebakaran hutan, dan eksploitasi hutan. Kenyataan yang dapat dilihat di lapangan lahan hutan banyak dimanfaatkan sebagai pengembangan pemukiman dan industri. Akibatnya adalah kualitas oksigen akan menurun. Semakin maraknya penebangan liar akan membuat hutan semakin gundul. Hal ini tentu akan menjadi pemicu terjadinya banjir besar dan juga banjir bandang. Karena sedikitnya pohon yang terdapat di hutan tidak akan mampu menyerap air hujan. Beberapa efek yang terjadi dengan adanya hutan bagi lingkungan. Yang pertama, iklim global terjaga. Melalui proses fotosintesis, hutan menyerap karbon dioksida atau CO2, salah satu gas rumah kaca yang mempengaruhi kestabilan suhu global. Lingkungan hutan juga berperan dalam mengatur suhu melalui penyerapan energi matahari dan evapotranspirasi. Selain itu, hutan berkontribusi dalam siklus air dan mengatur pola cuaca yang mempengaruhi kestabilitas iklim. Yang kedua, adanya paru-paru dunia. Hutan dianggap sebagai paru-paru dunia karena kemampuannya untuk menghasilkan oksigen melalui proses fotosintesis. Hutan mengubah karbon dioksida menjadi oksigen yang vital bagi kehidupan semua makhluk di planet bumi. Yang ketiga, pemanasan global berkurang. Biomas tumbuhan seperti batang pohon, daun, akar dapat menyimpan karbon yang terperangkap dari atmosfer. Selain itu, tanah di lingkungan hutan juga menyimpan sejumlah besar karbon organik agar tidak terlepas ke atmosfer. Yang keempat, terdapat cadangan air dan banjir dapat ditahan. Hutan yang terjaga akan menyerap, menyimpan, dan melepaskan air secara teratur untuk mempertahankan ketersediaan sumber daya air tetap stabil. 5. Konservasi tanah dan longsor tercegah. Sistem akar pohon yang kuat dapat membantu menjaga kestabilan dan kepadatan tanah sehingga mencegah terjadinya erosi akibat air dan angin. 6. Keanekaragaman hayati dapat terlestarikan. Hutan menyediakan habitat yang penting bagi spesies endemik maupun langka. Hutan dapat memberikan perlindungan yang diperlukan bagi spesies-spesies tersebut untuk bertahan hidup dan berkembang biak. 7. Sumber daya alam yang melimpah. Sebagai tempat memperoleh berbagai sumber daya alam untuk dimanfaatkan oleh manusia, salah satu contohnya adalah sumber daya kayu sebagai bahan bangunan, bahan bakar, dan bahan baku untuk industri hutan. Juga memberikan hasil hutan non-kayu seperti buah-buahan, rempah-rempah, madu, serat, dan bahan obat-obatan. Solusi yang ditawarkan untuk menjaga kelestarian hutan adalah yang pertama, penanaman hutan kembali atau reboisasi. Reboisasi merupakan kegiatan penanaman hutan kembali pada hutan yang gundul. Dapat menjadi salah satu upaya yang bisa dilakukan demi melestarikan hutan. Hutan yang rusak dapat kembali seperti sedia kala dan memberikan manfaat kepada bumi. Yang kedua, melarang penebangan hutan sembarangan. Penebangan hutan secara liar dapat merusak hutan. Pemerintah dapat melakukan upaya pencegahan dengan membuat peraturan pemerintah tentang perlindungan kawasan hutan. Selain itu, pemerintah juga bisa membuat kampanye yang mengajak dan mengedukasi masyarakat untuk tidak melakukan penebangan hutan sembarangan. Yang ketiga adalah menerapkan sistem tebang pilih. Tebang pilih merupakan metode menebang pohon yang hanya memilih pohon yang cukup tua dan diameter tinggi yang cukup. Pohon yang hampir mati akan roboh atau sudah mati juga dapat ditebang, sehingga pohon yang masih berusia muda masih bisa tumbuh dan berkembang dan menjaga hutan tetap lestari. Yang keempat, menerapkan sistem tebang tanam. Sistem tebang pilih baiknya
Dilanjutkan dengan sistem tebang tanam. Maksudnya, setiap satu pohon yang ditebang digantikan dengan satu tunas baru yang nantinya akan tumbuh menjadi pohon baru. Hal ini akan mempertahankan kelestarian hutan. Solusi yang kelima yaitu memberikan sanksi berat bagi para perusak hutan. Penebangan pohon secara liar masih menjadi salah satu masalah besar yang belum teratasi. Banyaknya oknum yang menebang pohon secara asal-asalan dapat merusak hutan. Dengan memberikan sanksi berat, para penebang liar akan jera. Yang keenam, menjaga flora dan fauna langka. Dengan menjaga kelestarian hutan dan tidak melakukan perburuan liar, kita sudah turut menjaga flora dan fauna langka. Dengan begitu, keseimbangan ekosistem tetap terjaga. Yang ketujuh, menjaga kelestarian hutan. Hutan memiliki peranan yang sangat penting bagi kehidupan karena menjadi paru-paru dunia yang dapat menghasilkan oksigen dan menyerap karbon dioksida. Daerah resapan air terbesar sehingga dapat mencegah banjir, bandang, erosi, dan tanah longsor, serta tempat tinggal aneka flora dan fauna. Sebagai upaya menjaga kelestarian hutan, kita dapat menanam 1.000.000 pohon. Tidak membuka lahan dengan membakar hutan, tidak melakukan penebangan pohon secara liar, dan melaporkan pada pihak berwajib jika mengetahui adanya praktik ilegal logging. Yang terakhir, melakukan AMDAL. Sebelum membangun sesuatu seperti gedung atau jalan, pihak-pihak yang terlibat di dalamnya harus melakukan AMDAL, yaitu analisis mengenai dampak lingkungan. Hal ini dilakukan agar pembangunan tersebut tidak merusak kelestarian lingkungan hidup dan mencari solusi atas konsekuensi yang akan dihadapi. Hutan memiliki peran vital sebagai pelindung bumi. Seperti yang dijelaskan, efek utama hutan adalah menyerap karbon dioksida CO2 dan mengeluarkan oksigen O2 dalam proses fotosintesisnya. Hal tersebut tentunya memiliki banyak dampak penting bagi bumi. Di antaranya, mengatasi pemanasan global, menjaga suhu iklim bumi, mengatur siklus air, dan pelestarian keanekaragaman hayati. Namun, faktanya, semakin berkembangnya zaman, lahan hutan kita semakin berkurang untuk memenuhi kebutuhan, karena meningkatnya populasi manusia di muka bumi. Oleh karena itu, solusi yang ditawarkan diantara lain adalah reboisasi, tebang pilih, tebang tanam, memberikan sanksi berat bagi siapapun yang merusak hutan, menjaga kelestarian habitat flora dan fauna, dan melakukan analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL. Masa depan bumi ada di tangan kita. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.